tengah persiapan klub-klub Eropa, sebuah kabar menarik datang dari Ligue 1 Prancis. LOSC Lille memberikan update penting mengenai salah satu pilar lini belakang timnas Indonesia, Calvin Verdong, dan secara halus ikut menyentil striker Garuda. Dalam unggahan resmi di Instagram klub @lostlife, Lille memperlihatkan momen latihan Verdong bersama bintang timnas Prancis Olivier Giroud. Keduanya terlihat melakukan minigame, sebuah rondo, permainan kucing-kucingan yang sering digunakan untuk melatih sentuhan dan kecepatan berpikir. Di dalam unggahan itu, Lille juga memberikan tag yang tak biasa. Raphael Struijk, striker timnas Indonesia, ikut disebut. Lille menulis, kadang Lupi rondo bareng @Raphael Struijk dan kadang bareng @Olivier Giroud. Lupi, panggilan akrab Calvin Verdong dari para pendukung timnas Indonesia. Ketiadaan pertemuan antara Verdong dan Struijk memang menjadi sorotan. Keduanya sudah lama tidak bersua di lingkungan tim nasional. Timnas Indonesia tidak melakoni FIFA Matchday November sehingga kesempatan berkumpul pun hilang. Hanya saja, situasinya semakin berjarak. Raphael Struijk kini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United, membuat peluang bertemu dengan Verdong semakin kecil. Sementara itu, Verdong berada jauh di Eropa, memperkuat Lille dalam kompetisi keras Ligue 1 Prancis. Bek berusia 28 tahun tersebut resmi bergabung dengan Lille pada September 2025. Sebelumnya ia berkarir di Eredivisie Belanda, namun bersama Lille ia mulai menunjukkan kiprah positif. 9 pertandingan telah ia jalani, 5 di Ligue 1 dan 4 di Europa League. Dan Verdong telah menyumbang 1 assist untuk klub barunya. Kini jadwal terdekat Lille adalah menghadapi Paris FC pada pekan ke-13 Ligue 1, Senin 24 November 2025. Di balik unggahan sederhana itu, satu pesan tersirat. Calvin Verdong terus berkembang, terus beradaptasi, bahkan kini satu lapangan dengan legenda seperti Giroud. Di tengah persiapan menuju ajang internasional, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan sebuah harapan besar. Harapan yang bukan hanya untuk tim nasional, tetapi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026, sebuah rangkaian pertandingan resmi FIFA yang digelar pada Maret hingga April tahun depan. Kesempatan langka yang membuka pintu bagi Garuda untuk berhadapan dengan lawan-lawan dari berbagai konfederasi dunia. Namun di sisi lain, ada satu masalah yang masih menggantung. Pelatih kepala Timnas Indonesia belum ditentukan. PSSI masih menyeleksi sosok yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert, seseorang yang akan memimpin skuad Garuda menghadapi tantangan besar ini. Erick Thohir menegaskan betapa pentingnya kesempatan ini. Dalam ucapannya, ia mengatakan, ini adalah kesempatan besar. Ia menekankan bahwa Timnas Indonesia harus memanfaatkan FIFA Series untuk terus menguji dan meningkatkan level permainan. Beragam lawan nanti bukan sekedar ujian, tetapi sarana untuk melihat sejauh mana kemampuan Garuda berkembang. Erick menambahkan bahwa skuad Garuda harus terbiasa dengan berbagai tantangan. Ia berharap Timnas dapat bermain melawan tim-tim yang lebih kuat, karena dari situlah mental pemain ditempa. Hasil akhir pertandingan nantinya akan menjadi tolak ukur perkembangan tim. Kehadiran lawan berat bukan ancaman, tetapi pengalaman yang tak ternilai. Ia menyampaikan, dengan menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin, para pemain akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis. Erick menekankan bahwa langkah utama adalah terus membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Dalam keyakinannya, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing menghadapi siapapun. FIFA Series 2026 bukan sekedar jadwal pertandingan. Ini adalah momentum. Ajang yang akan mempersiapkan semua pemain agar lebih siap menghadapi lawan-lawan yang berat. Dan Erick menutup dengan pesan yang kuat. Ini adalah jalan terjal, sekalian peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia. Di
tengah dinamika sepak bola Indonesia yang terus bergerak, perhatian publik kembali tertuju pada satu persoalan besar, pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Berbagai media regional pun mulai menyoroti proses yang sedang dijalani PSSI ini. Salah satunya datang dari Vietnam. Media VN Express menyoroti bagaimana situasi internal PSSI dan tekanan eksternal dari supporter ikut mempengaruhi keputusan federasi. Mereka menulis, tim Indonesia kesulitan merekrut pelatih karena supporter. Media Vietnam itu menjelaskan bahwa PSSI bergerak sangat hati-hati setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. Dalam laporan mereka tertulis jelas, PSSI berhati-hati dalam mencari pelatih baru untuk menggantikan Patrick Kluivert karena ekstremisme para penggemar, kata VN Express. Tak berhenti di situ, VN Express juga menyoroti pernyataan Presiden PSSI Erick Thohir yang memperingatkan bahwa dunia kini tengah memperhatikan perilaku supporter Indonesia, terutama terkait kasus-kasus cyberbullying, ancaman dan diskriminasi selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laporannya mereka menuliskan, Presiden PSSI Erick Thohir mengatakan dunia sedang memperhatikan Indonesia karena diskriminasi dan ancaman di media sosial. Hal ini terjadi selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika pemain, pelatih, lawan, dan wasit Indonesia diserang secara daring. Hal ini dianggap sebagai hambatan dalam mencari pelatih kepala baru untuk tim nasional. Jelas media Vietnam itu. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI belum menghubungi kandidat manapun hingga citra Indonesia kembali stabil. Ia turut mengimbau agar supporter Indonesia kembali bersatu mendukung tim nasional tanpa melewati batas. Sementara itu, VN Express juga mengulas berbagai rumor pelatih Eropa yang sempat mencuat. Louis van Gaal, Frank de Boer, Philip Cocu, hingga Erik ten Hag. Mereka menyebut PSSI sedang mengevaluasi perjalanan era Sintayong dan Patrick Kluivert untuk menentukan pelatih yang tepat, sosok yang punya rekam jejak jelas, visi jangka pendek sekaligus jangka panjang, serta mampu memberikan peningkatan signifikan. Media Vietnam itu menutup laporannya dengan sebuah penekanan. Masa depan Timnas Indonesia kini bergantung pada keputusan PSSI dalam memilih pelatih baru. Namun di tengah semua spekulasi, satu nama kini mencuri perhatian publik Indonesia maupun media asing, Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan. Kedatangannya ke Indonesia memicu berbagai dugaan bahwa dialah kandidat terkuat. Kapadze sendiri mengakui bahwa ia telah melakukan komunikasi awal dengan PSSI. Ia bahkan memuji perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang nyaris menembus Piala Dunia 2026.